It's story time. Storyteller aku hari ini kembali bersama Michelle Judith. Hai Dek. Hai Mas Anjay. Gila, aku gak ketemu kamu setelah judul Kupu Malam. Kamu kemana aja sih? Iya sih betul. Setelah rilis Kupu Malam, aku kebetulan langsung syuting lagi yang lainnya. Sekarang baru ada waktu buat ketemu Mas Anjay lagi. Aku dilupakan sih. MD dilupakan sih. Gak gitu. Jadwalnya gak pernah ketemu. Aku selalu telepon. Jadwal Michelle. Gak bisa mas. Aduh, stres deh. Terus sibuk apa aja di awal tahun nih, Januari, tahun baru 2023, new spirit, new life. New life, iya sih new life sih buat aku. Kemarin sempat tahun baru, happy banget. Sempat dapat liburan sebentar. Aku menyelesaikan judul-judul yang tahun lalu, akhirnya mulai lagi judul yang baru. Udah mulai padat lagi duluan, jadi satu orang lagi liburan, aku udah duluan nih. Tapi abis ini liburan dulu dong. Oh iya, abis ini liburan Abis dulu, itu masuk aku MD siap-siap lagi. mau liburan. Abis itu harus masuk MD lagi. Siap, ditunggu. Nah, gini nih Michelle, dari banyak kejutan yang aku dapat dan aktivitas yang cukup padat, aku suka pusing setelahnya. Nah, bener banget, aku juga lately tuh gampang banget masuk angin gitu loh Mas Anjay. Terus kayak suka pusing, gampang kecapean, jadi bisa kayak ngedrop gitu cuman gara-gara masuk angin. Nah, tapi aku punya solusinya. oh ya? Iya dong. Apa tuh? Ini dia. Oke, ini dia ya. Rasa. Ya ini tuh enak banget sebenarnya, terus ringkas ya, dipakainya juga gampang. Aku biasanya kalau pusing, pengap, pakai masker seharian, aku pakai ini nih Mas. Pakainya di pelipis, enak banget. Masanya cobain deh. Ini kalau pas syuting ngaruh banget ya? Ngaruh banget dan dia dibawanya gampang kan. Tinggal Kayak compact ini sampat banget ya, gampang banget ya. Ini bisa Enak di leher banget. juga kan? Iya, bisa di leher aku juga. suka pakai di leher sih, Dek. Aku Enak sering ya? banget pakai di sini. Enak banget. Wanginya juga pas, betul. Wanginya seger banget. Ini kebetulan yang varian apa ini? Citrus with herbal. Yes, Enak with banget. herbal. Ini favorit aku sih. Ilangin pusing, ngelegain pernafasan juga. Oke, kita mau ngobrol sedikit tentang Kupu Malam. Awal pertama aku dapat skrip, aku langsung kepikiran Michelle. Aku langsung panggil Michelle kan untuk judul itu gitu. Waktu kamu dengar cerita, kan kebetulan aku, Pak Manoj, kita bertiga kan cerita kan. Iya, betul. Itu reaksi kamu gimana? Dapat cerita Kupu Malam. Tapi sebelumnya aku juga kaget nih Mas Anjay. Awalnya kan Mas Anjay dulu yang ngajakin ketemuan. Iya, Terus betul. tiba-tiba ke ruangan Bapak. Loh, kok langsung ke ruangan Bapak? Ini judul apa? Kenapa? Kok Iya. bagaimana? Biasanya ketemu Mas Anjay dulu kan, tiba-tiba langsung ke Bapak. Aku mulai mikir kayak project apa ya? Tiba-tiba Bapak bilang ada Michelle, bagus banget. Bapak tuh sebutin judulnya malah paling terakhir. Belakang, Dia betul. ceritain dulu Ceritain yang dulu. panjang. Judulnya Kupu Malam. Jadi yang tadi udah Bapak ceritain panjang ceritanya itu adalah Kupu Malam. Iya, yang Kupu Malam itu Pak. Iya kayak aku sangat memproses aja sih Mas Anjay, tapi lebih masih fokus mengingat yang Bapak ceritain panjang lebar itu. Karena secara story kan very strong kan. Nah, iya betul. Sampai aku nggak nyangka kalau itu gitu. Tapi kan maksudnya kamu tahu dari awal story ada karakter dua kan di sini kan, Betul. Flora dan Flo. Iya, Dimana betul. Flo kan is a bold character compared Iya. to Flora. Iya. Apa pertimbangan Laura, Mas Michelle Anjay. mau ambil judul ini? Pertimbangannya mungkin karena salah satunya mungkin karena Pak Manoj tuh berapi-api sekali menceritakannya. Bahkan aku tuh sampai miss miss banget kalau ternyata itu adalah Kupu Malam, karena emang ceritanya kuat banget. Jadi Kuat aku nggak banget, fokus setuju. dia itu apa, Flo ini siapa, dan kenapa Laura begini, karena mungkin lebih ke yang backstory-nya menceritakan tentang kehidupan Laura yang emang ceritanya lebih kuat banget di samping side job-nya dia gitu. betul. Jadi menurutku, aku aja sebagai pendengar, menurutku ini kok aku tuh jadinya skip ya kalau Laura itu adalah seorang praktisi ya. Ya. Laura itu praktisi juga, jadi di samping aku melihat itu sisi negatif, tapi aku lebih fokus ke apa yang membuat Laura memilih itu dan bagaimana ceritanya dan akan seperti apa ini jalannya gitu. Karena waktu aku pertama baca, kenapa aku coba mikirin Michelle awalnya? Nah. Karena aku pikir selama ini kan Michelle, gue gak bilang Michelle jelek ya, setelah berakting ya selalu bagus, cuman kan you're in comfort zone. Pasti. Bermain dengan peran-peran yang nyaman buat Betul. Michelle gitu kan. Aku pikir kayaknya dia harus
aku rubah something nih. Kalau orang juga melihatnya, bener. wow Michelle bisa juga ya begini gitu kan. Dan Iya. ya I'm so happy kamu pas diceritain, kamu juga baca dan kamu juga terchallenge kan untuk take this one gitu kan. Dan kamu langsung oke, tanpa susah gitu kan. Dan justify banget, kamu main keren banget dari semua aspek. Aku lihat sih luar biasa sih Dek, bener-bener. Nah, waktu syuting nih, gue mau nanya nih kelucuan-kelucuan syuting kan banyak adegan-adegan di flow nih yang lumayan luar biasa menantang gitu kan. Nah, itu kamu gimana digest dengan hal-hal yang belum pernah kamu lakukan? Iya betul. Itu sebenarnya sangat asing ya Mas Anjay, sangat asing sampai membuat sangat tidak nyaman. Dimana proses readingnya sendiri aja udah 20 hari sendiri. Terus ternyata ada workshop yang aku pikir kayak ya sudahlah ya kita syuting. Oh ini menghidupkan sebuah karakter, itu memang udah tugas aku, kewajiban aku untuk merangkul semua emosi, terus dibikin di shaping menjadi sebuah karakter Laura, dihidupkan gitu. Aku nggak nyangka pas proses workshopnya Mas Anjay. Aku pulang nih reading jam 10 sampai jam 4 sore kita pulang, bahkan sampai jam 5 pulang. Nanti datang lagi jam 9 malam untuk workshop ya Michelle. Oke. Loh workshop kok jam 9 malam? Langsung aja biar aku pulangnya lebih cepat dan tidur. Oh, belum buka. Apanya yang belum buka? Klubnya Michelle. Hah? Klub? Kok ke klub? Aku mikirnya gitu. Oh iya, kita harus lihat bagaimana praktisi-praktisi ini berkegiatan, terus mereka tuh apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka approaching ke orang-orang. Kamu harus lihat. Hah? Wah, mulai kaget tuh Mas Anjay. Karena aku aja bener-bener yang kayak syuting pulang nongkrong juga kalau udah malam banget aku udah males, capek kan, kurang tidur, nanti malah jerawatan apa kayak jarang gitu. Tiba-tiba malam workshopnya sampai jam 1 malam lagi. Itu tuh aku benar-benar melihat dunia malam yang aku nggak pernah lihat sebelumnya. So it's a new experience for you. Iya benar. Wah Mas Anjay kalau ikut juga pasti shock dan panik kayak dari pintu masuk terus dikasih kupon-kupon gitu, terus kayak wow apa nih, memang sangat proper ya, ada polisi, kita bawa polisi juga kan, polisi terus mobil banyak yang nemenin, terus sudah ada info kalau ini mereka mau observasi gitu-gitu. Emang sangat aman sih pas prosesnya. Aku juga terima kasih banget sama Umbara Family yang emang take care banget ya. Akhirnya kayak kita ketemu sama seorang praktisinya ini Mas Anjay. Ketemu ngobrol. Kita dibukain satu room untuk ngobrol. Dia seumuran aku juga. Seumuran Laura, kuliah juga. Dan dia jelasin kenapa dia melakukan ini gitu. Wow. Ya, jadi emang benar-benar kayak melihat Laura head to head. Dan kalau dari case-nya dia karena keluarganya membutuhkan uang di Banten. Jadi dia ke Jakarta ke sini dan akhirnya dia nyaman. Akhirnya dia nyaman di samping itu untuk nafkah keluarganya. Jadi kalau ngomong story ini kan lumayan real happen ya, ada. Betul. It can happen to anybody dan maksudnya emang ada di dunia nyata kita bahwa ada orang yang emang struggling, susah tapi mau nggak mau has to do something like this karena emang kebutuhan. Iya betul Mas Anjay. Jadi emang di depan mataku sih kayak kenapa? Iya Kak, aku juga awalnya takut, dia bilang gitu kan. Aku takut, dia cerita semuanya sampai sedih banget Mas Anjay. Oh ya? Iya sedih banget. Aku juga mikir kayak wow. Jadi aku dapetin kenapa Laura, iya sih dia cuma punya satu adik, nggak ada keluarga yang membimbing dia, banyak hal lain yang bisa kamu lakukan selain ini gitu. Nggak ada karena emang dari kecil kan Laura cuma berdua jadi emang yang kayak gimana nih cari uang cepat, gimana bertahan hidup, gimana menyambung nyawa gitu loh. Betul. Emang yang penting hidup dulu deh, yang penting hidup dan makan gitu. Apalagi kebetulan di sini kan adiknya kan sakit, dimana kamu butuh biaya lebih untuk dia pasti. Gitu kan, jadi untuk Dani lebih kan berat. Lebih berat banget. Jadi emang sosok Mami Rachel itu menurutku pasti akan dianggap sebagai ibu lah, rumah lah, atau apapun gitu loh Mas Anjay. Kayak nyata aja gitu. Nah, menurut kamu casting Mami Rachel gimana? Aduh, apa ya? Twisted sekali ya Mas Anjay. Apalagi Kak Dinda tuh maininnya agak-agak rough banget. Jadi dia itu di satu sisi, di satu frame dia bisa kelihatan yang kayak ada gue gitu, tenang aja, sosok pelindung atau apa, tapi di sisi lain yang kayak dia juga punya ambisinya. Jadi kayak takut gitu sama orang yang kita nggak tahu nih orang sebenarnya apa sih motifnya gitu atau apa. Kok dia bisa baik banget, tapi kok dia juga bisa kejam banget dan dingin banget. Takut juga sih sebenarnya, tapi
Ya ini perjalanannya si Laura ya, dan cast-castnya sangat mendukung banget. Jadi aku bener-bener yang kayak tidak butuh waktu lama nih kalau baca tuh, emang bener-bener baca untuk rangkul emosinya, untuk ngerasain sakitnya, malunya, hinanya, itu kayak dapat gitu loh Mas Anjay. Iya. Kayak aku merasa rendah diri atau apa gitu, kayak ngelihat orang tuh nggak mau tatap mata karena aku kayak takut, misalnya takut nih ngeliat Mas Anjay kenalannya klienku lagi gitu, ngerti gak gitu, sih Mas Anjay? okay. Takut kenal gitu, kayak itu bahkan ke bawah sampai selesai syuting tuh, bahkan kalau ngobrol sama orang baru kayak mau ngatain apa nih, mau bilangin apa, kayak negatif thinking dulu, pasti negatif thinking, kayak mau bilang apa gitu. Nah, dalam proses syuting Kupu Malam kan memakan waktu yang cukup lama ya, Shell. Pernah kan ngerasain capek, akhirnya masuk angin, apalagi dengan cuaca sekarang nih yang nggak menentu. Gimana tuh? Panas, hujan, wah. Nah itu dia nih, Mas Anjay, karena cuacanya ini lagi kayak emang bener-bener pancaroba ya. Pancaroba kadang banget. Panas, kadang dingin, juga hujan. Emang aku tuh jadi gampang masuk setan angin nih Mas Anjay. Karena jadwal padat, kecapean juga. Syuting sampai malam ya? Syuting sampai malam, bikin badan ngedrop banget. Tapi untung aja, aku kan udah bilang aku punya solusinya. Yes. Tongkat ajaib. Ini Plosa. Ini sobatnya para jompo-jompo yang punya banyak khasiat dan fungsi luar biasa. Nih, tongkat ajaib Plosa ini, Mas Anjay, bisa digunakan untuk banyak hal. Nih, salah satunya bisa yang tadi aku bikin nih, buat di pelipis, buat hilangin pusing. Terus ini juga bisa buat kerokan, Mas Anjay. Yes, ini tuh enak banget loh kalau lagi capek-capek. Bener lagi capek-capek, jadi dioles dulu, terus langsung pakai buat dikerokin. Betul, setuju. Terus nggak lupa ada inhaler juga buat hidung, setuju banget ini. Wah, ini enak banget aromanya. Aromanya ini aroma yang situ enak banget ya. Iya. Enak banget. Aku cocok yang ini. Oke, aku juga sih so far sekarang suka. Jadi kalau aku lagi ngerasa pusing, aku pegel-pegel, flu, stres, mual, masuk angin, ya udah aku serahin semuanya ke Plosa. Masalah apapun, plongin aja dengan Plosa. Yup, bener banget. Tapi aku mau kasih tahu nih dan ngingetin lagi kalau Plosa lagi ngadain giveaway berhadiah jutaan rupiah. Kalau mau tahu gimana caranya dan info selengkapnya, langsung cek IG-nya di @plosa.id dan ikutan sekarang. Yeay, mau banget giveaway. Harus banget kita ikutan. Siapa tahu dapat wow gitu kan. Oke, Michelle, kita udah banyak ngobrol soal Kupu Malam dan aku happy banget akhirnya kamu ada di project yang besar itu. Kalau ini lagi banyak permintaan nih season 2. Gimana? Beneran Mas Anjay? Aku nggak tahu. Belum ada info apa-apa. Cuman kalau itu ada, Michelle gimana? Apa ya? Sebenarnya yang pertama aku pikirkan tuh, aku mau pergi kemanapun. Aku udah ke Singapura, ke Malaysia, ke Johor Bahru. Aku baru ke situ ya. Yeah, lately setelah rilis. Aku kaget banget, kayak orang-orang aware-nya tinggi banget dan bukan orang Indonesia. Emang bener-bener yang pada pakai bahasa Inggris atau bahasa Malaysia. Yang memang orang sana langsung nonton dan minta foto Mas Anjay. Wow. Gak cuman itu, kayak Laura, kasihan banget kamu, stay strong, gitu-gitu yang kayak gitu. Tapi kamu kaget gak tuh pas terima reaksi itu? Aku juga kaget, kayak salah lihat kali apa salah. Karena aku memang dalam keadaan berkacamata dan bertopi, cuman gak suka matahari aja. Iya, Tapi kenapa sampai disamperin dan dikejar-kejar, kayak wah, awareness-nya tinggi sekali ya si Kupu Malam ini. Wah, aku beruntung. Aku rezekinya aku. Tapi di satu sisi orang banyak yang senyum-senyum, hi Flo, gitu-gitu yang kayak hi Flo, gitu kayak, tapi ngeliat tatapan tajam gitu kayak I am hi. It's me, hi. Sampai ke luar negeri berarti emang hype-nya sebesar itu. Kalau Indonesia kan kita tahu lah waktu tayang emang segitu. Heboh di betul. All the social media. Pasti, Pak Arif, coba itu Pak Arif ya, hits banget. Wah, gitu luar biasa kan. sih Pak Arif. Flo itu tidak akan jauh-jauh dari Pak Arif, betul kan. Nah, project Michelle ke depan nih kan pas kemarin kita udah ngobrol nih. Michelle lagi syuting. Apa Michelle yang lagi kamu pengen ke depan yang kamu belum pernah nyoba? Flora is something different for you. Bener, ini beda banget. Kamu pengen apa lagi sih Michelle? Maksudnya kamu berkarir udah berapa tahun? Lumayan, udah mau 12 tahun kali. Nah kan udah selama itu kamu sudah melalang dunia dengan segala macam peran. Ada nggak keinginan apa yang kamu pengen ke depannya?
apa ya, mungkin sesuatu yang lebih twisted dari Laura. Laura punya alasan yang besar. Bagaimana kalau kita menjadi sesuatu yang aneh banget, tidak bisa diterima banyak orang, tapi tanpa alasan. Emang sekarang lagi banyak juga kan isu-isu seperti itu, Iya, tapi kan betul, emang betul. kita mesti cari subjek yang kuat Iya, cerita dan yang karakter kuat, yang emang kuat. Baru bener-bener mungkin itu. akan diterima karena nggak mudah ya, nggak mudah dan nggak tentu orang semua terima. Jadi emang mesti Betul. berhati-hati. Ya hopefully we'll think about it, Yay. gitu kan. Oke, kita udah ngobrol panjang nih Michelle dari tadi, cerita, sharing, menghibur MD people, semuanya. Wah, pokoknya seru banget hari ini karena banyak banget yang minta dan request Michelle Judith undang lagi. Seru banget, pokoknya seru hari ini obrolan kita. Oke, kita udah ngobrol panjang nih Michelle, cerita, sharing, menghibur MD people, semuanya pokoknya banyak banget yang request undang Michelle lagi dong, dan akhirnya ini hari kesampaian. Dan ini dia nih si simple yang penuh dengan banyak manfaat, Plosa 4-in-1. Sebagai alat setel tubuh dan kepala, Plosa dapat menjadi solusi untuk masuk angin, flu, hidung mampet, pegel-pegel, mual, dan sesak nafas. Karena menggunakan masker seharian, bener nggak? Yes. Masalah apapun, login aja dengan Plosa. Oke, terima kasih Michelle. Hari ini seru banget kita ngobrol-ngobrol tentang project, tentang segala hal. Next, pokoknya kamu harus berada sama MD lagi. Baik. Soon. Thank you so much. Hello Story hari ini bersama Michelle Judith. Thank you, Thank guys. you.